Oke. Ada yang tahu nggak ini judulnya apa ini? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Apa nggak tahu semua ini? Apa tadi tidak dibaca? Apa? Yo, Waduh, waduh. Apa dong? kuis dadakan. Kuis dadakan ini. Terbaik. Kumpulan terbaik. Iya. Oke, yes, betul sekali. Thank you, Agung. Oke, ya benar. Pemberian terbaik. Nah, di ini pemberian terbaik. Nah, sebenarnya pemberian terbaik itu apa sih? Mungkin kalian apa ya? Pemberian terbaik sama Tuhan. Apa yang membuat kalian itu kayak yang membuat merasa pemberian terbaik itu seperti apa sih ya, kayak gitu. Nah, di sini aku mau tanya deh sama kalian coba. Apa sih pemberian terbaik apa sih yang Tuhan kasih ke kalian? Pemberian Tuhan apa sih yang kasih ke kalian akhir-akhir ini deh? Aku mau tanya deh ke Levin, boleh dong? Pemberian yang terbaik akhir-akhir ini. Tuhan itu apa? Butuh mikir dulu. Oh, mikir dulu. Wah, ini kuis dada emang ya. Waduh. Kuis malam-malam. Udah tadi sekolah susah, nambah kuis, aduh. Mungkin Tuhan ngasih apa ya? Kamu akhir-akhir ini kamu apa yang kamu alami? Mungkin Tuhan memberikan apa yang kamu ini? Aku bersyukur masih bisa istirahat. Iya. Benar. Beristirahat itu emang apa ya namanya? Sebuah anugerah sih. Kalau kita kerja terus kayak gitu tuh, ini loh rasanya nggak enak loh. Beneran. Nah, VCD banget ya. Iya. Oke, aku mau tanya lagi deh sama Angel. Natanya Angel. Iya. Sebenarnya bukan hal yang besar banget sih, hal-hal simpel kayak kan aku juga pertama kali baru masuk kuliah kan, ya Tuhan kasih yang terbaik dalam pertemanan, terus juga dalam masa kuliah dilancarin semua, jadi dalam pelajaran juga dibuat ngerti gitu apa pelajarannya. Oke. Thank you ya Angel, thank you ya Levin. Mantap. Yes, benar banget. Tuhan itu sebenarnya apa ya? Selalu ada buat kita. Ya seperti itu, kayak bisa dikasih untuk tidur, bisa mungkin sekarang kuliah kayak dilancarin dalam segala hal. Ya Tuhan itu baik kok. Emang Tuhan itu tuh merhatiin kita tuh detil detil banget. Tuhan itu ngerti. Kita mau kita mau kemana, Tuhan itu ngerti kok. Tuhan itu ngerti setiap hidup kita. Nah, Tuhan itu sebenarnya itu menyediakan sudah menyediakan bagi kita, cuma tinggal kita itu mau nggak ya, kayak gitu loh. Contoh ini 1 Korintus 2 ayat 9, aku bacain aja ini. 1 Korintus 2 ayat 9 itu seperti ini. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Nah, di sini sendiri itu berarti artinya Tuhan itu sudah mengatakan bahwa kita tuh nggak pernah lihat, kita nggak pernah dengar, kita nggak tahu apa yang terjadi besok. Kita berapa menit ke depan, mungkin ada yang tahu nggak ini? Mungkin berapa jam ke depan, berapa hari ke depan, ada yang tahu nggak ini? Ada yang ngerti nggak? Ke depan ada apa gitu, ada yang tahu nggak? Mungkin ada yang tahu, ini saya kayak gini. Nggak ada, oke. Ya aku juga nggak tahu kok. Oke, aku juga nggak tahu. Oke. Ya benar, Tuhan itu sebenarnya udah menyiapkan gitu loh. Kita tuh nggak ngerti, tinggal kita itu ke depan menyiapkan aja. Kita ke depan menyiapkan, Tuhan itu mau memberikan ini, tinggal kita menjalankan aja sebenarnya. Nah, di sini juga kita itu memberi Tuhan itu sudah memberi kita jalan yang terbaik. Tuhan sudah memberikan keselamatan lah buat kita, keselamatan apapun lah. Kita itu hidup sampai sekarang ini, kita bisa bernafas, bisa ketemu kalian, ini itu sebuah anugerah sungguh. Ini sebuah anugerah yang nggak bisa dicari di mana-mana. Kalian bisa hidup ini anugerah, sungguhan. Ini kalian hidup ini sebuah anugerah. Jadi kalian bersyukurlah karena Tuhan itu selalu ada di setiap kita. Nah, jadi kita bilang kalau kita mengasihi Tuhan, tentunya ada kerinduan untuk menyenangkan Tuhan kan. Nah, di sini sebagai ucapan syukur kita itu kepada Tuhan, kita berbuat bagi hidup kita. Nah, ini bentuk apa sih yang pemberian apa saja yang Tuhan dapat kita berikan kepada Tuhan? Yaitu yang satu ini ya, mempersembahkan
tubuh kita. Boleh dicat, boleh dicat. Yang satu mempersembahkan tubuh kita. Nah, di ini kita baca yuk di Roma 12 ayat yang pertama. Boleh apa ya? Gung, tolong Gung. Roma 12 ayat 1. Oke, Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Yes, oke, thank you, amin. Ya benar banget. Nah ini di sini apa? Mempersembahkan tubuh. Nah kita itu di sini apa ya? Berarti kita mempersembahkan tubuh kita buat Tuhan. Kita mempersembahkan tubuh kita itu untuk apa namanya? Untuk oke, Rick. Bentar. Sebentar. Ini kan Enrico mau live. Kita foto dulu yuk. Biar komplit. Kita foto dulu aja yuk. Oke, maaf ya. Yuk. Kita foto dulu aja yuk, foto dulu. Oke, Yuk. Shirley sama Gabriela sama Ferdinando bisa ini. Oke, kita foto. Eprem. Oke. Sip. Oke. Shirley, Gabriela. Oke, kalau nggak Rio. bisa nggak apa-apa deh. Oke. Tolong Enrico tolong dong fotoin dong. Yang cari gaya Agung. Agung. Bikin gaya Agung Yoi. biar kita ikutin. Ayo Jangan Gung. bersungut-sungut Anda. Kita foto biasa Yaudah, dulu. nggak Yoi. usah Agung. nggak Yaudah. usah. Yaudah, foto biasa ya. Satu, Gabriel. dua, Foto KTP. satu, dua, tiga. 1, 2, 3. Oke, mau gaya bebas atau Ayo dong, Gabriel. Bebas. Ini pimpin gaya. Ayo Gab. Tunggu, Gabriel. Oke, Oh, oke. satu. Oke. Kita di Ini apa nih? dangdut ini. Artinya apa nih? Dangdut. Ya, aku nggak bisa gini guys. Ya sudah. Oke. Nggak apa-apa. Oke, 1, 2, 3. Oke. Oke. Thank you, sudah, guys. Ri. Udah serem ya jadi banteng semua, nggak apa-apa. Oke guys, maaf Bye-bye, memotong Enrico. gitu kan. Aku harus leave karena ada meeting berikutnya. Ya. Bong. Semangat Semangat ya, guys. Ya, oke. Oke, thank you ya, Rik. Semangat. Bye. Oke Rio. Oke deh. Oke kita lanjut ya. Tadi persembahan yang benar, persembahan yang apa namanya? Persembahan tubuh kita. Oke, jadi kita itu harus apa ya? Di hadapan Tuhan itu emang harus kudus. Di hadapan Tuhan emang harus nggak ada apa ya, cacat, nggak ada yang inilah, nggak ada yang kotor gitu loh. Di hadapan Tuhan itu harus bersih banget. Jadi ketika mungkin ya akhir-akhir ini mungkin kita ada dosa, mungkin kita ada salah, mungkin kita pernah ngelakuin apa yang mungkin di hadapan Tuhan itu nggak layak gitu loh. Mungkin seperti satu, rokok. Terus yang kedua, yang sering mungkin anak-anak cowok mungkin nonton pornografi. Nah itu sebenarnya itu secara nggak langsung kita itu menyakiti hati Tuhan gitu loh guys. Sebenarnya caranya itu apa ya? Untuk membuat hidup kita lebih kudus, membuat hidup kita itu lebih apa ya? Sesuai dengan apa yang Tuhan mau itu sebenarnya gini. Kita mikirnya seperti ini. Kalau misalnya kayak gini. Sebenarnya itu pornografi, ngerokok, terus mungkin yang lebih parah lagi mungkin sampai kecanduan, narkoba. Itu kan sebenarnya kan jahat banget di mata Tuhan, itu kan juga jelek toh. Nah, itu sebenarnya apa sih? Itu sebenarnya sementara, itu kesenangan sementara dan itu apa ya namanya? Sementara aja. Jadi dan itu tuh nggak bisa apa ya namanya? Kesenangan sementara itu ya udah puas tapi habis itu ya sudah. Kalian ngerasain akibatnya mungkin kalau kalian narkoba, mungkin parah amit-amit narkoba. Itu kan ya kalian akhir-akhirnya masuk ke penjara, nggak enak kecanduan itu nggak enak gitu loh. Mungkin rokok mungkin sampai parahnya sampai mungkin kena ke jantung atau dan lain-lain itu merusak karena tubuh kita itu adalah kudus, tubuh kita itu adalah suci. Nah itu dikatakan di 1 Korintus 1 ayat 19, aku aja bacain ya, yaitu tentu kita ingin menyediakan tempat yang ternyaman untuk pribadi yang paling kita kasih, yaitu ini 1 Korintus 6 ayat 19. Jadi itu katakan bahwa kita itu harus kudus, kita itu harus mengasihi ini. Aku bacain. Aku tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh
dari Allah dan bahwa kamu bukan milikmu sendiri. Bahwa tubuh kita itu di sini dikatakan bahwa tubuh kita itu bukan diri kita sendiri. Tubuh kita itu adalah milik Allah. Jadi kita jangan ngotor-ngotori tubuh kita. Kita jangan buat tubuh kita itu kotor lah. Ibaratnya tubuh kita itu adalah miliknya Tuhan. Kita yuk buat tubuh kita semakin bersih, tubuh kita nggak ngelakuin dosa gitu loh. Oke, kita bahas yang kedua ya. Oke, mempersembahkan hati kita. Amsal 23 ayat yang ke-26. Kak Glo tolong dong. Amsal 23 ayat ke-26. Amsal 23 Ayat yang ke-26. 23, 26. Amsal 23 ayat yang ke-26. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku. Biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Amin. Amin. Yes. Ini. Thank you ya Kak Glo. Oke. Hai anak-anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Nah, ya kita harus yang kedua adalah mempersembahkan hati kita. Nah ini, kita memberikan hati itu untuk Tuhan. Kita memberikan hati kita ini itu kita itu memberikan hati itu kayak dengan dengan rendah hati gitu loh. Kita di hadapan Tuhan itu dengan rendah hati. Karena kalau kita mau rendah hati kita itu bisa kita bisa dikoreksi gitu loh. Kalau kita mau rendah hati, mau ditegur sama Tuhan, kita mesti kita bisa ini kok. Mungkin apa yang kita harapkan ke depan, mungkin kita bisa ngerti kok. Dan kalau misalnya ketika kamu sama Tuhan ngomong kayak gini, Tuhan, emang aku salah, Tuhan. Aku ini koreksi hati ya. Tuhan, aku Tuhan, aku salah, aku punya dosa. Mungkin dosa-dosaku dulu, waktu-waktuku yang dulu aku pernah ngelakuin dosa ini. Mungkin Tuhan nggak berkenan. Mungkin dosa-dosaku yang dulu ini pernah menyakitin hatimu Tuhan. Tapi aku dengan aku berdosa ini Tuhan, tolong Tuhan tegur aku. Tuhan tolong, kalau misalnya Tuhan mau menghukum, silahkan hukum aku. Kalau misalnya Tuhan mau mengampuni, itu udah lebih baik. Karena kalau kita diampuni sama Tuhan itu sebuah anugerah. Karena itu sebenarnya ya kita itu nggak layak. Sebenarnya kita itu nggak layak di hadapan Tuhan. Sebenarnya kita itu sudah diampuni dari dosa itu, kita tuh mengucap syukur banget. Kita bersyukur banget loh. Kita sudah ditulis di kitab kehidupan. Kita bersyukur karena dosa kita sudah diampuni. Itu karena apa? Karena Tuhan membayar harga yang mahal. Itu loh. Kita harus mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang pernah Tuhan kasih ke kita gitu loh. Ya gitu, kita harus mempersembahkan hati kita harus mau dikoreksi, hati kita mau dibentuk, hati kita mau berikan jalannya kalau kita mau dikoreksi itu mesti kita misalnya misalnya kita kerja di perusahaan ya, kita dikasih tugas sama bos ini, mungkin kita ngelakuin salah, mungkin kita ngelakuin kayak gini, tapi kalau kita orangnya kayak nggak mau ditegur orangnya atau nggak mau kayak mungkin kerja kelompok deh, yang simpel aja deh, kerja kelompok. Mungkin kita kalau nggak mau ditegur apa malah nanti kelompoknya nggak jadi kemana. Kita tujuannya A, malah yang nggak mau ditegur malah yang B, gitu. Jadi nggak sesuai tujuan gitu loh, nggak sesuai visi atau misinya gitu loh. Jadi yuk kita mau dibentuk dengan hati yang ini yang mau dibentuk dengan hati yang rendah hati gitu loh. Oke, kita yang ketiga ya. Mempersembahkan waktu kita. Oke, jadi di Efesus 5 ayat 16 nggak apa-apa, aku aja yang bacain. Efesus 5 ayat yang ke-16. Oke. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Amin. Jadi pergunakanlah waktu-waktu yang ada karena hari ini itu adalah hari yang jahat. Karena kita harus menggunakan waktu ini tuh sebaik mungkin. Karena waktu itu nggak bisa ini deh. Jabatan yang uang bisa misalnya kita nggak, mungkin dulu kehilangan uang uang bisa dicari ya toh. Jabatan mungkin dulu kita kehilangan jabatan bisa dicari toh. Nah, tapi kalau misalnya waktu yang dulu terus gimana? Nggak bisa diambil lagi dong. Kan waktu berjalan terus. Makanya dengan adanya waktu yang mungkin hidup kita ini singkat banget lah. Mungkin dengan adanya waktu ini yang jalan terus ya kita harus ini dong, kita harus gunakan waktu ini sebaik mungkin. Gunakan waktu ini
sebaik semaksimal mungkin lah. Gunakan waktu apa sih? Buat apa sih tujuannya? Aku mau tanya deh kepada kalian. Gunanya kalian hidup ini itu apa sih? Gunanya kalian nih hidup ini itu apa coba? Mungkin bisa ditulis di chat atau apa? Mungkin apa gitu? Mungkin kalian hidup ini apa gunanya? Mungkin ada ini. Bisa ditulis di chat, nggak apa-apa. Hidup untuk menjadi berkat. Yes. Amin. Dari Kak Glo, hidup untuk menjadi berkat. Ya, benar. Ada lagi? Nggak ada. Oke. Kalau nggak ada, nggak apa-apa. Oke. Yes, benar. Hidup untuk menjadi berkat. Hidup untuk menjadi berkat. Jadi hidup untuk, sebenarnya hidup kita itu untuk memuliakan nama Tuhan. Hidup kita itu sebenarnya apa sih? Akhir-akhir at the end-nya kita itu apa loh? Ya kita kan ke surga kan. At the end-nya kita ke surga. Nah, dengan kita karena kita ke surga ini berarti kan apa sih? Lewat apa sih? Lewat apa sih biar kita itu bisa ke surga. Nah, makanya itu gunakan waktu ini untuk Tuhan. Jadi di dunia ini kita gunakan waktu ini serius untuk Tuhan. Biar kita itu bisa ini juga ini ya oke. Hidup untuk menjadi berkat. Oke, Agung sama Calvin lagi baca chat ini. Oke, ya benar. Karena juga hidup kita itu akhirnya itu ya ke Tuhan Yesus gitu loh. Karena kita harus menggunakan waktu ini itu yang sebaik mungkin untuk Tuhan. Gunakan waktu ini untuk apa ya? Untuk memuliakan Tuhan, untuk membagikan Tuhan. Yes itu. Karena Tuhanlah yang apa ya? Ibaratnya Tuhanlah itu satu-satunya jalan kita gitu loh guys. Oke, kita yang keempat. Ini singkat ya. Oke, memuji dan menyembah Tuhan. Oke, Ibrani 13 ayat 15. Boleh apa ya? Gracia Ella boleh? Ibrani 13 ayat 15. Ibrani berapa Kak tadi? 13 ayat 15. Ibrani 13 ayat 15. Yes. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Amin. Yes. Benar. Thank you ya, Graciela. Oke. Benar, kita harus memuliakan Allah. Kita harus memuji dan menyembah Tuhan. Yaitu yang keempat poinnya itu adalah memuji dan menyembah Tuhan. Kita harus apa ya? Saat kita memuji Tuhan, saat kita menyembah Tuhan, itu gunakan hati yang rendah. Karena kita mungkin menyembah Tuhan dengan hati yang rendah. Mungkin kalian tahu kan yang kemarin pada ikut nggak PMK? Kebaktian PMK. Ikut ya. Karena untuk penyembahan. Kalian tahu nggak? Kalau kita menyembah, mungkin kita kadang-kadang kan pernah sering apa ya, kayak aduh kok kayak gini aja ya, kok penyembahannya kayak seperti ini aja ya. Sebenarnya kita itu harus memahami apa sih konsep dari penyembahan itu, apa sih konsep dari memuji Tuhan itu, apa sih konsep dari memuji Tuhan itu. Sebenarnya seperti ini, kita itu kalau kita memuji Tuhan itu dengan hati yang rendah, dengan hati yang sangat rendah, kayak Tuhan aku mau bentuk, Tuhan aku mau dibentuk, Tuhan aku mau dibentuk lebih baik lagi, dengan hati yang serendah mungkin. Dan kita ngerti kayak lagu apa ya, misalnya lagu yang ini aja deh, segala pujian dan syukur bagimu Allah yang mulia, kuduskan namamu, kuduslah namamu. Nah itu kan ibaratnya kita apa ya namanya, kita tuh menghayati gitu loh per kata-kata. Jadi segala kemuliaan itu hanya untuk Tuhan saja gitu loh. Kita itu apa ya, jadi nyanyi itu nggak asal nyanyi itu dirasakan, nyanyi itu dirasapi, kayak oh iya, dengan kita menyanyi ini kita ngerti oh Tuhan itu apa namanya, kita mau dibentuk sama Tuhan gitu loh. Kayak misalnya seperti kita nyanyi menyembah worship, kita mungkin pada saat kita mazmur, kita setelah lagu pujian kita mazmur seperti Engkaulah Allah yang mulia, kan seperti itu kan. Kadang-kadang kita bermazmur apa setelah lagu pujian. Nah itu kita mazmur itu ya apa sih, kita ya menyanyikan itu dengan apa, segenap hati kita. Kayak tadi Kak Glo nyanyiin, kayak tadi Kak Glo worship, kayak tadi pas mazmur itu ya, semua itu dilakukan dengan
segenap hati, dilakukan dengan serendah hati gitu loh. Untuk apa sih? Karena untuk hati kita untuk mau dibentuk sama Tuhan. Nah, apa yang kita pikirkan ini tuh toh tadi dari keempat tadi itu. Nah, itu apa sih? Ya ini satu. Mungkin kita di sini itu apa sih? Yang tadi yang pertama, kita harus mau yang mempersembahkan tubuh kita, yaitu kita harus mau membayar harga untuk Tuhan. Membayar harga. Apa sih yang kita bayar? Yaitu kita harus hidup kudus. Kita harus ada harga yang dibayar dong. Yaitu kita harus bayar kudus karena Tuhan itu sudah membayar sebenarnya. Tuhan sudah dibayar di kayu salib. Tuhan sudah menebus dosa kita. Jadi kita itu harus hidup kudus. Kita harus sesuai dengan apa yang Tuhan mau gitu loh dalam hidup kita. Yes. Dan waktu itu sebenarnya tadi kita bahas waktu itu kan mempersembahkan waktu, yaitu kita harus mempersembahkan waktu dengan yang sebaik mungkin. Ya, dari rangkumanku keempat itu, 4 poin itu, yaitu yang pertama mempersembahkan tubuh kita, yang kedua adalah mempersembahkan hati kita, yang ketiga adalah mempersembahkan waktu kita, yang keempat adalah memuji dan menyembah Tuhan. Ya, lakukan keempat ini untuk memuliakan nama Tuhan. Kita harus melakukan keempat ini, yaitu untuk menyembah Tuhan, karena dengan keempat ini itu kita dibayar harga yang mahal gitu loh. Kita membayar harga yang Tuhan itu sudah membayar harga yang mahal. Kita harus membayarnya gitu loh. Oke. Terus mungkin dari ini mungkin aku kepingin sharingkunya singkat ini, aku tuh mau worship. Aku mau menyembah Tuhan. Yuk. Karena tadi kita mungkin tadi kita kan yang keempat kan menyembah, memuji dan menyembah Tuhan. Nah, itu kan lakukanlah dengan segenap hatimu, dengan tulus hati. Yuk kita mau dengar yuk. Oh, gimana ya? Kayak Tuhan mau apa sih dalam hidup kita? Yuk kita mau menyanyikan Nah, Tuhan mau nyanyikan apa sih? Kita benar. Oke. Sip. Oke. Jadi apa sih yang Tuhan mau dalam hidup kita? Tuhan mau bentuk apa sih dalam hidup kita? Yuk, kan kita nggak tahu itu ke depan kayak gimana, ke depan kayak apa. Kita nggak ngerti, tapi kita berserah kemana? Berserah ke Tuhan aja gitu loh. Karena dengan kita berserah ke Tuhan, kita pasti kita akan selamat. Yuk kita nyanyikan yuk lagu ini. Bentar, aku share screen aja. Ya, udah muncul? Oke. Udah. Oke, thank you. Oke. Yuk mari kita yuk guys. Mari kita mau menyembah Tuhan yuk. Thank you, Jesus. Ini aku, semua milikmu. Aku serahkan padamu, Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, suaku serahkan dalam tanganmu. Aku persembahkan hidupku kepadamu, Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini
sebagai persembahan yang terbaik padamu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku beri hidup ini kepadamu Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Oh, terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang luar biasa. Segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Oh, terpujilah Engkau Allah yang mulia. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Oh, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah luar biasa. Oh, terpujilah nama-Mu. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, mulia nama-Mu Tuhan. Pada malam ini tuh aku rindu untuk kalian. Mungkin masih saat-saat ini mungkin kalian masih ada dalam dosa. Mungkin saat ini mungkin kalian mungkin sulit untuk untuk menyembah Tuhan, sulit untuk rasa kayak ada rasa malas, ada rasa hambatan yang kalian rasakan. Mungkin aku malam ini mau mendoakan kalian. Mungkin yang kalian saat ini mungkin lagi nggak enak, mungkin lagi rasanya oh ya ampun, kok hidupku kayak gini-gini aja, toh kok hidupku seperti ini aja. Aku mau doain kalian untuk Tuhan kasih kalian api yang baru, untuk memberikan semangat yang baru. Aku rindu malam ini untuk mendoakan kalian biar kalian nih semangat terus menjalani hidup ini. Tuhan Yesus, pada malam ini Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan yang berkumpul di sini Tuhan, kami berdoa Tuhan Yesus, kiranya Tuhan kami berdoa untuk anak-anak-Mu mungkin yang saat ini mungkin masih hidup kotor, mungkin masih hidup kami masih terus jatuh dalam dosa, mungkin masih jatuh ke lubang yang sama Tuhan. Tuhan, kami pada malam ini Tuhan, kiranya Kau juga berikan Tuhan untuk anak-anak-Mu Tuhan yang mungkin masih jatuh dalam dosa, mungkin anak-anak-Mu masih tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan, kiranya Kau juga berkati, Kau pulihkan Tuhan untuk anak-anak-Mu Tuhan, supaya mereka Tuhan tidak jatuh dalam dosa lagi. Kau berikan hikmat Tuhan kepada anak-anak-Mu Tuhan, kiranya mereka tahu Tuhan apa yang Kau lagi kerjakan Tuhan di dalam hidup mereka Tuhan. Tuhan Yesus,
Coba kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan mungkin yang saat ini Tuhan ada anak-anak Tuhan yang saat ini mungkin sulit dalam menyembah, mungkin sulit ada tantangan Tuhan, mungkin dalam mengucap syukur atau apa. Tuhan kiranya Kau juga berkati mereka Tuhan, Kau juga sertai mereka Tuhan, kiranya mereka ini semakin Kau ubahkan Tuhan hati mereka Tuhan menjadi lebih baik lagi Tuhan, menjadi ingin rindu Tuhan setiap hari Tuhan mendengarkan firman-Mu Tuhan, rindu Tuhan setiap hari untuk memuji nama-Mu Tuhan. Tuhan itu adalah semua kerinduan kami Tuhan. Oh haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Dan Tuhan Yesus juga kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan mungkin saat ini mungkin kami mungkin ada yang beberapa kami mungkin ada mengalami kesulitan Tuhan, mungkin di depan susah, mungkin di depan ada tembok Yeriko, mungkin di depan ada badai di depan, tapi kami percaya Tuhan, mungkin anak-anak di GG ini Tuhan, mungkin Kau berikan kekuatan Tuhan. Kalau kami percaya Tuhan, kalau kami bersama dengan Kau Tuhan, kami tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku Tuhan, yang bisa melewati badai di depan, yang bisa melewati tembok Yeriko di depan Tuhan. Kami percaya Tuhan, di balik semua itu Tuhan ada kemuliaan-Mu Tuhan, ada campur tangan-Mu Tuhan. Oh haleluya Yesus. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh terima kasih. Oh terima kasih Tuhan. Ya teman-teman, kita nyanyikan satu lagi yuk. Aku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku Tuhan. Thank you Tuhan, thank you Tuhan. Thank you Tuhan pada Gigi pada sore ini Tuhan, kiranya Kau telah berkati, Kau sertai Tuhan Gigi ini Tuhan, kiranya kami mengucap syukur Tuhan atas tadi firman Tuhan yang telah saya sudah sampaikan Tuhan, dan untuk saat ini Tuhan kiranya kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Doa ini kami serahkan tangan-Mu Tuhan, ucapan syukur ini Tuhan di dalam tangan-Mu Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami tetap berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.